Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi dengan mata pelajaran yang sama, tapi sekarang di kelas 11, yaitu matematika wajib. Saya Iklimatus Saada sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika wajib di kelas 11. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang pertama, yaitu tentang program linier. Nah, untuk sebab yang pertama ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel dan sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau diingat-ingat sebenarnya di kelas 10 kita sudah pernah menyinggung materi ini. Jadi kita hanya perlu mereview aja dan juga lebih memahamkan. Oke, next. Pertidaksamaan linier dua variabel itu memiliki bentuk umum seperti ini. Ada AX plus BY lebih dari C, ada AX plus BY lebih dari sama dengan C, ada juga AX plus BY kurang dari C, ada juga AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, udah jelas di sini bahwa ada kata pertidaksamaan. Maka dari itu tanda dari variabel tandanya yaitu ketaksamaan lebih dari sama dengan, kurang dari atau kurang dari sama dengan. Gitu. Dengan keterangan di sini bahwa A itu adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Di sini kita tahu bahwa pertidaksamaan berikut memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y. X dan Y berlaku sebagai variabel. Dan C-nya ini apa? C adalah konstantanya. Oke, next ya. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu yang mana sih yang termasuk pertidaksamaan linier dua variabel dan mana yang bukan. Kita lihat yang nomor 1, 2x plus 5y lebih dari sama dengan 7. Nah, berarti gimana nih? Benar. Lebih dari sama dengan 7. Apakah ini sebuah pertidaksamaan linier dua variabel? Jawabannya adalah iya. Kenapa di sini kita memiliki dua variabel? Nilai koefisien dari X adalah 2. Nilai koefisien dari Y adalah 5. Konstantanya 7. Oke, sip ya. Berarti dia memenuhi. Dia dikatakan sebuah pertidaksamaan linier dua variabel. Lanjut yang nomor 2. 4x min Y kurang dari 9. Apakah dia sebuah pertidaksamaan? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Kita lihat di sini koefisien dari X-nya ada sama dengan 4. Koefisien dari Y-nya yaitu min 1 dan konstantanya 9. Dan tandanya ini juga adalah sebuah pertidaksamaan. Maka dia memenuhi, dikatakan sebuah pertidaksamaan linier dua variabel. Lanjut yang ketiga. Apakah dia sebuah pertidaksamaan linier dua variabel? Jawabannya adalah iya. Loh, kok iya? Padahal di sini hanya ada satu variabel. Nah, ketika hanya ada X lebih dari sama dengan 11, Y-nya kan nggak ada. Tandanya itu adalah X ditambah 0Y. Jadi variabel koefisien dari X-nya itu 1, koefisien dari Y-nya yaitu 0 karena nggak ada tulisan. Tandanya benar pertidaksamaan, konstantanya 11. Maka dia memenuhi ya. Maka dia memenuhi. 11 nih, cukup. Di 11 ya. Terus yang ini. Yang lanjut nomor 4. Jawabannya juga iya. Kalau tadi kita kan nggak ada Y-nya, sekarang nggak ada X-nya. Nah, kalau nggak ada X-nya gimana? Ya berarti koefisien dari X-nya
itu 0. Berarti 0x ditambah y kurang dari 4. Ya. Lanjut. Yang nomor 5. Apakah dia sebuah pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena di sini ada x kuadrat. Nah, karena linear, jelas-jelas kalau linear berarti pangkat paling besar yaitu 1. Sedangkan di sini ada pangkat 2, maka dia tidak memenuhi. Yang nomor 6, dia juga bukan merupakan sebuah pertidaksamaan linear dua variabel. Mengapa? Nih di sini ada xy, ada sebuah perkalian. Maka dia bukan pertidaksamaan linear dua variabel. Lanjut yang ke-7. Apakah dia sebuah pertidaksamaan linear dua variabel? Jawabannya adalah iya. Dengan seperti ini bisa kita rubah bentuknya jadi 3x, 6y-nya kita pindah ke sini, min 6y kurang dari sama dengan 1-nya tetap, 5-nya pindah sini jadi min 5. Jadi ketemu 3x min 6y kurang dari sama dengan min 4. Menuhi ya. Gampang. Lanjut. Nih, saya punya contoh soal. Contoh soalnya yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Oke. Kita sudah pernah menyinggung soal ini di kelas 10. Kita bahas lagi. Langkah awal, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pertidaksamaannya ini menjadi sebuah persamaan. Jadi tanda lebih dari sama dengannya itu diganti sama dengan. Nah, yang pertama kita tentukan titik potong pada sumbu x. Ketika kita menentukan titik potong pada sumbu x, maka kita substitusikan y-nya sama dengan 0. Nah ini ya, kita sudah merubah tanda ketaksamaannya menjadi tanda sama dengan 6. Jadi 3x plus 2y sama dengan 6. Lanjut. 0-nya kita substitusikan ke y. Jadi 3x ditambah 2 kali 0 itu sama dengan 6. Nah, karena 2 kali 0 itu 0, maka kita peroleh 3x sama dengan 6. Bagaimana cara mencari nilai x-nya? Gampang, berarti x-nya itu sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya x-nya ketemu 2. Didapatkan titik potong pada sumbu x itu sama dengan 2,0. Ya. Lanjut, setelah kita mencari titik potong pada sumbu x, langkah kedua kita mencari titik potong pada sumbu y. Kalau tadi pada sumbu x substitusikan y sama dengan 0, maka sekarang kebalikannya, berarti mensubstitusikan x-nya sama dengan 0. Oke, langkah kedua nih ya, menentukan titik potong pada sumbu y. 3x plus 2y sama dengan 6. Nah, x-nya substitusikan 0, berarti 3 dikali 0 itu ditambah 2y sama dengan 6. 3 dikali 0 kan 0, maka diperoleh 2y sama dengan 6. Nilai y-nya yaitu 6/2, ketemu y-nya sama dengan 3. Maka kita peroleh titik potong pada sumbu y yaitu 0,3. Nah, selanjutnya kita gambarkan titik potong tersebut pada diagram Kartesius. Masih ingat? Nah, ini diagram Kartesius. Kita gambarkan titik potong yang pertama, titik potong pada sumbu x yaitu 2,0. 2,0 itu berarti x-nya 2, y-nya 0. Di mana titiknya? Nah, di situ ya, titik 2,0. Selanjutnya kita gambar titik 0,3. 0,3 berarti x-nya 0, ke atas 3 karena y-nya 3. Nah, di situ. Selanjutnya kita tarik garis dari kedua titik tersebut. Membentuk suatu garis linier.
Linear kan garis lurus. Oke, udah benar. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari daerah himpunan penyelesaian atau yang disingkat DHP. Cara mencari daerah himpunan penyelesaian, salah satu caranya kita bisa menggunakan uji titik. Nah, kita lihat di sini, kita boleh menguji titik, terserah mau uji titik berapa. Tapi sekarang saya mau menggunakan titik yang paling mudah, yaitu titik 0,0 atau tepat di perpotongan antara dua sumbu 0,0. Kalau kita lihat 0,0 itu ada di sebelah kiri, ada di sebelah kirinya dari garis, ya kan. Nah, kita uji titik 0,0. 3x plus 2y itu lebih dari sama dengan 6. 0 dan x nya kita substitusikan 0, y nya kita substitusikan 0. 3 dikali 0 ditambah 2 kali 0 lebih besar sama dengan 6. Ketemu hasilnya yaitu 0 lebih besar sama dengan 6. Nah, apakah benar 0 itu lebih besar sama dengan 6? Yang benar yaitu 0 itu kurang dari sama dengan 6. Nah, maka pernyataan terakhir ini, hasilnya ini kan salah. Pernyataan terakhir ini salah. Yang terakhir itu kan salah. Maka karena pernyataan salah, daerah yang memuat titik 0,0 itu bukan daerah penyelesaiannya. Atau karena 0,0 ada di sebelah kirinya garis, maka daerah sebelah kirinya garis bukan merupakan daerah hasil penyelesaian. Karena yang kiri bukan, maka yang merupakan daerah himpunan penyelesaian adalah yang sebelah kanan garis. Nah, ini sebelah kanan garis itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lanjut ya, biar lebih paham. Oke. Nah, tadi kan kita melakukan menentukan DHP dengan menggunakan uji titik. Ternyata ada cara lain selain menggunakan uji titik, yaitu dengan data tabel seperti berikut. Jadi, misalkan ada persamaan garisnya seperti ini. AX plus B sama dengan C. Ketika A-nya itu lebih dari 0, A-nya ini lebih dari 0, dan tanda ketaksamaannya itu lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka DHP-nya ada di sebelah kanan. Kalau A-nya lebih dari 0 dan tanda ketaksamaannya kurang atau kurang dari, maka DHP-nya ada di sebelah kiri garisnya. Ketika A-nya kurang dari 0 dan tanda ketaksamaannya itu lebih atau lebih dari sama dengan, DHP-nya ada di sebelah kiri. Lanjut, ketika A-nya kurang dari 0 dan tanda ketaksamaannya itu kurang atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya ada di sebelah kanan garis. Oke, agar lebih pahamnya kita ke contoh soal. Contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x plus 5y kurang dari sama dengan 15. Langkah awalnya tetap kita harus menentukan titik potong pada sumbu x dan sumbu y dulu. Oke, kita cari yang pada sumbu x dulu. Berarti kita substitusikan y-nya sama dengan 0. Nah, ya kan? 3x ditambah 5 kali 0 sama dengan 15. 5 kali 0 kan 0. Maka kita peroleh 3x itu sama dengan 15. So, nilai x-nya sama dengan 5. 5 dari mana? Dari 15 dibagi 3. Titik potong pada sumbu x-nya kita peroleh 5,0. Lanjut, titik potong pada sumbu y. Sumbu y berarti kita substitusikan x-nya sama dengan 0. Jadi 3 dikali 0 ditambah 5y sama dengan 15. 3 dikali 0 kan 0. Maka kita peroleh hasilnya yaitu 5y sama dengan 15. Dan finally y-nya sama dengan 3. Dari mana 3? Dari 15 dibagi 5. Oke.
Kita temukan bahwa titik potong pada sumbu Y adalah 0,3. Langkah selanjutnya kita gambar ke diagram Kartesius 5,0 dan 0,3-nya. 5,0-nya ada di situ ya. X-nya 5, Y-nya 0 dan 0,3 berarti 0 X-nya 0, Y-nya 3. Berarti naik 3. Oke. Kita tarik garis antara 5,0 dan 0,3. Oke, udah membentuk suatu garis linier. Langkah selanjutnya kita menentukan DHP-nya tanpa uji titik. Oke, kita lihat di sini. Ini A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan 3. 3 itu berarti lebih dari 0. Oke, berarti opsinya kita pakai yang ini atau yang ini. Ya, karena ini kurang dari 0. Oke, lanjut. Ketaksamaannya lebih besar atau kurang dari, ya kan? Maka kita pakai yang ini. Karena A-nya lebih dari 0 dan tanda ketaksamaannya itu kurang dari, kita ini. Diperoleh hasil bahwa DHP-nya ada di sebelah kiri garis. Nah, berarti DHP-nya di mana? Ya, di sini kirinya garis merupakan DHP-nya. Gampang ya. Kalau saya cara ngingetnya biar lebih mudah gini. Kalau menurut saya, ini kan tandanya sama, yaitu A-nya lebih besar 0, tandanya lebih, maka sebelah kanan. Kalau tandanya sama, A-nya kurang dari 0, tandanya kurang, sebelah kanan juga. Tetapi ketika A-nya lebih 0 tapi tandanya kurang, sebelah kiri. A-nya kurang dari 0, tandanya lebih, sebelah kiri juga. Jadi kalau sama-sama lebih besar, maka di sebelah kanan. Sama-sama lebih kecil, sebelah kanan juga. Tapi kalau satunya lebih besar tapi ketaksamaannya lebih kecil ataupun sebaliknya, maka dia di sebelah kiri. Bisa dipahami? Lanjut. Tadi kan kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linear. Sekarang ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau sistem berarti dia ada lebih dari satu pertidaksamaan linear. Nah, di sini saya punya contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Yang pertama ada 2x plus y lebih dari sama dengan 4. Ada 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Di sini kita akan menggambar mereka menjadi satu di suatu diagram Kartesius. Nih, kita ambil yang pertama dulu. Yang 2x plus y lebih besar sama dengan 4. Kita cari titik potong pada sumbu x dan sumbu y-nya. Oke, 2x plus 4y sama dengan 4. Titik potong pada sumbu x-nya yaitu 2x ditambah 4 kali 0 sama dengan 4. 4 kali 0 kan 0, maka 2x sama dengan 4. Diperoleh x-nya sama dengan 2. Oke, hasil akhirnya titik potong pada sumbu x yaitu 2,0. Lanjut, titik potong pada sumbu y. Karena pada sumbu y, maka substitusikan x-nya sama dengan 0. 2 dikali 0 ditambah 4y sama dengan 4. 2 dikali 0 yaitu 0, ditambah 4y sama dengan 4. Diperoleh 4y sama dengan 4. Hasil akhirnya kita dapat y sama dengan 1. Maka titik potong pada sumbu y yaitu 0,1. Udah, kita gambar dia ke diagram Kartesius. 2,0 dan 0,1, 2,0 dan 0,1. Kemudian kita tarik garis. Setelah itu kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Ada di sebelah kanan atau di kiri. Kita amati. Ini A-nya adalah 2. 2 itu lebih besar dari 0.
tanda ketaksamaannya lebih, karena sama-sama lebih maka daerahnya ada di sebelah kanan garis. Oke, lanjut yang kedua, 2x plus 3y lebih besar sama dengan 6. Kita cari titik potong pada sumbu x dan sumbu y-nya. Nih, diperoleh, caranya sama, diperoleh titik potong pada sumbu x-nya 3,0 dan pada sumbu y-nya 0,2. Kita gambar lagi pada diagram kartesius. 3,0 dan 0,2. Kita tarik garis lagi. Langkah selanjutnya sama, kita tentukan daerahnya yang mana, yang di kanan atau yang di kiri garisnya. Kita amati lagi, ini kan 2 lebih dari 0. Ini tandanya juga lebih, sama-sama lebih, maka daerahnya ada di sebelah kanan garis. Oke. Nah, lanjut, ada x lebih dari 0. Nah, kalau x lebih dari 0 ini, maka yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah x yang bernilai positif saja. Kalau x-nya positif berarti kan dia ada di kanannya sumbu, ya, dia ke kanan. Kalau ke kiri kan negatif, dia ke kanan. Yang mana yang ini? Nah, ini semua adalah x positif. Lanjut, yang y lebih besar sama dengan 0. Kalau y lebih besar sama dengan 0, daerahnya itu berarti y positif saja. Y positif itu ada di atas. Kalau dia ke bawah, semakin ke bawah semakin negatif. Berarti daerahnya yang ada di atas. Nah, oke. So, DHP-nya itu yang mana? Wait. DHP-nya itu yang mana? Ini DHP-nya. Ini mereka yang bertumpuan semua, ini DHP-nya. Semuanya ini yang bertumpuan, ini DHP-nya. Jadi dari sini yang ditumpuki oleh keempat daerah, ini adalah DHP-nya, ya. Oke, bisa dipahami? Kalau ada yang masih kurang jelas atau kurang dipahami, bisa ditanyakan via Japri ke saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.